Halo teman-teman semua. Jadi untuk video kali ini kita akan membahas tentang materi pelatihan parenting. Untuk materi kali ini kita ada 3 poin utama. Yang pertama, penyadaran. Yang kedua, mengasuh anak. Dan yang ketiga, membangun komunikasi. Materi pertama tentang penyadaran. Penyadaran ini berkaitan dengan motivasi tentang pentingnya pendidikan anak sejak dini. Mengapa pendidikan anak usia dini itu penting? Karena pada usia ini adalah masa golden age atau masa berkembang anak itu sangat cepat hingga 80%. Yang kedua, dasar membangun SDM, karena anak nanti menjadi calon penerus masa depan bangsa dewasa nanti yang harapannya mampu membawa bangsa ke arah yang lebih baik, sehingga perlu dibekali oleh pendidikan sejak usia dini. Yang ketiga, anak usia dini adalah investasi masa depan. Di usia ini, anak-anak harus membentuk kesiapan dirinya menghadapi masa sekolah dan masa depan. Investasi terbaik yang bisa orang tua berikan untuk anak-anak adalah persiapan pendidikan mereka di usia dini. Lalu, bagaimana cara mengoptimalkan perkembangan anak? Yang pertama, memberikan stimulasi tumbuh kembang yang tepat sesuai dengan usia anak. Yang kedua, membangun bagaimana cara membimbing proses belajar anak sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, membangun potensi anak secara optimal sesuai dengan kemampuannya. Materi yang kedua yaitu tentang pengasuhan. Pengasuhan ini berkaitan dengan cara mendidik dan mengasuh anak. Mendidik dan mengasuh adalah dua kata yang berbeda. Definisi mengasuh yaitu berasal dari kata asuh yang mempunyai arti memberikan tindakan secara batiniah dan naluri sehingga berpengaruh terhadap suasana hati, seperti memberi kasih sayang, perhatian, kelembutan, dan sebagainya. Sedangkan mendidik berasal dari kata dasar didik yang artinya penanaman terhadap nilai tertentu sebagai bekal dan bersosial. Di sini kita bahas tentang macam-macam pola asuh, yaitu ada 3. Yang pertama, model otoriter, yaitu anak dituntut untuk selalu mengikuti aturan ketat yang ditetapkan orang tua. Tuntutan tinggi yang dilayangkan tak sebanding dengan respon yang diberikan orang tua pada anak. Jadi, pada pola ini atau pola otoriter, orang tua lebih mendominasi karena anak selalu dituntut, selalu diatur oleh orang tua. Model kedua yaitu demokrasi. Sama halnya dengan otoriter, orang tua dengan pola asuh ini berusaha menerapkan aturan dan pedoman untuk anak. Namun, orang tua berusaha tetap responsif terhadap anak dan mau mendengarkan setiap pertanyaan anak. Dan model yang ketiga yaitu permisif. Model ini gemar memanjakan dan memiliki sedikit tuntutan atau harapan untuk anak. Orang tua jenis ini lebih responsif pada anak dibandingkan 2 pola asuh sebelumnya. Selain itu, lebih modern
toleran, dan menghindari konfrontasi. Berikut adalah cara mendidik anak. Yang pertama, jadilah pendengar yang baik dan berikan dukungan. Yang kedua, jadilah panutan dan idola untuk anak. Yang ketiga, tumbuhkan sikap menghormati. Yang keempat, hindari menggunakan kata jangan. Yang kelima, ajarkan keterbukaan. Dan yang keenam, ajarkan untuk meminta maaf. Dan masih banyak lagi cara mendidik anak. Materi yang ketiga tentang komunikasi. Materi ini berkaitan dengan bagaimana cara membangun komunikasi antara orang tua dengan anak. Komunikasi itu sangat penting karena hubungan orang tua dengan anak yang terjalin kuat salah satunya karena adanya komunikasi yang baik. Perkembangan anak bisa dilihat dari bagaimana bentuk komunikasi antara orang tua dan anak yang terbangun sejak dini. Membangun komunikasi dengan anak kecil dapat membangun rasa kepercayaan diri anak, membangun rasa harga diri anak, membangun konsep diri anak yang positif, dan dapat membantu anak dalam membangun hubungan dengan orang lain yang ada di sekitarnya. Berikut adalah cara membangun komunikasi yang efektif. Yang pertama, jangan membandingkan masa kecil orang tua dengan anak. Karena kondisi zaman yang berubah, lalu pastinya tidak sama lagi. Jadi coba untuk mengerti kondisi anak dengan sudut pandang orang saat ini. Yang kedua, tukar posisi. Usahakan orang tua menghindari tindakan yang mungkin bisa memicu ketidaknyamanan pada anak. Misalnya, meremehkan anak, membandingkan, membohongi, hingga menyindir anak. Sehingga tukar posisi ini dimaksud supaya orang tua ikut merasakan apa yang dirasakan oleh anak. Yang ketiga, hargai pendapat anak. Saat pendapat mereka salah, jangan menolak apalagi menyalahkan pendapat anak secara langsung. Buatlah sedikit penjelasan yang bisa membuat mereka mengerti. Dan yang terakhir adalah fokus pada cerita anak. Hal ini akan memicu rasa nyaman anak dalam bercerita pada orang tua. Dengan begini, anak akan lebih terbuka pada orang tua dan komunikasi yang efektif bisa terjalin. Jadi, demikianlah materi singkat yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, di sini saya memberikan quote sedikit. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan anak dapat mengubah dunia, menurut Nelson Mandela. Sehingga di sini penting menyiapkan generasi bangsa yang unggul dengan melakukan pendidikan sejak usia dini, serta perlu adanya dorongan dari orang tua. Oleh karena itu, untuk mendorong perkembangan anak, maka para orang tua perlu dibekali oleh ilmu-ilmu seputar anak. Ilmu-ilmu seputar anak ini bisa dipelajari melalui parenting. Sekian dari saya. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih.